apaan? Emang nggak sekolah? Iya mau bang, tapi kalau bisa naik baju Bang Juri deh. Oh yaudah kalau gitu, Bang Juri anterin. Yuk. Kiki mau naik baju Bang Juri, tapi Kiki nggak mau duduk di belakang. Cuma 20.000. Oh gimana sih nggak mau duduk di belakang? Kalau di depan kan supir. Si Kiki mau nyobain nyupir bajai bang. Nggak bisa, bahaya. Udah bang, terima aja. Lumayan kan 20.000, hitung-hitung narik 4 kali. Biasanya kan dari sini ke sekolah cuma 5.000. Mau nggak bang? Udah terima aja. Udah, kaki sama kepala bisa. Oi, ngomong aja lo, bantuin gue. Tadi Pak Oneng dari mana? Dari warungnya Haji Nasir. Hah? Gaya banget tuh. Adanya ayah yang tinggal di Bogor, itu kan lagi pergi umroh. Nah, dia nyerahin usahanya ke saya, Pok. Jangan lupa beliin gue oleh-oleh, tales kek ya. Saya kan pergi kerja, Pok. Masa disuruh beli oleh-oleh? Emang sih adanya ayah tuh emang tinggal di Bogor, tapi usahanya deket sini. Emang lu kerja apaan, Cuk? Ya, sekarang saya jadi GM, Pok. GM? GM apaan sih? GM itu manajer, Pok. Waduh, berarti lu GR dong. GM, bukannya GR. Iya, gue kagak budek, lu nggak ngerti sih. Gue aja nih Cup, yang manajer salon doang, gue udah GR. Apalagi lu yang GM. Lu pasti udah GR, iya kan? Lu GM kan? Tapi GM itu apaan sih, Cup? Wah, bisa telat nih. Cup! Cup, GM apaan, Cup? Dagu mentang-mentang GM. Assalamualaikum. Neng, lu udah ngomong sama Haji Nasir? Beres, Mak. Syukur deh, dia mau ngerti. Iya. Berasnya mana? Ntar kalau utang kita udah lunas. Bilang katanya dia udah ngerti. Iya, dia udah ngerti, Mak. Dia yang bisa ngerti kalau kita belum bisa bayar utang. Tapi yang dia kagak habis ngerti, kok kita masih berani-beraninya ngutang lagi sama dia. Silaha gimana? Ngerti? Oh, Poleha sih bukan cuma ngerti. Malahan dia ngasih ini, Mak, tanpa dihitung utang. Nih. Kenapa dia kasih ubi? Kan gua kagak suka. Malah cuma sepotong lagi. Mana juga kasih. Lagian yang lain kayaknya udah pada laku, Mak. Gua masih lihat tadi di mejanya banyak. Kan yang dia goreng tadi pagi. Kalau ini kan ubi sisa kemarin, Mak. Gua udah kemarin. Gimana, Mas? Ya 500.000 aja deh. Yang bener aja, Mas. Timbang ngangkat bajai aja masa 500.000. Ya terserah abang. Tapi jangan salahin sabang. Mau belok ke kiri,
Nih bannya belok ke kanan. Kok bisa begitu? As rodanya retak, Bang. Abang udah dudukin juga udah patah. Tuh, denger Li. Ini gara-gara Ili nih. Bang Juli jadi kagak bisa nyetir bajai. Ya udah, kalau gitu biar Ili aja yang nyupirin bajainya. Zaman sekarang kayak gini, Mak ya. Orang kagak ada yang mau bantuin. Sekarang nih namanya udah zaman edan. Semua udah berubah. Sekarang pokoknya udah berubah dah semuanya. Aneh, gue juga. Pak Nenang, Bu Eti Spaghetti. Baru aja ngomongin Mbak Susi. Sini. Katanya semua orang sekarang udah berubah. Kayak Mbak Susi ya, Mak. Neng, Ntar ya, Neng ngurusin Bang Juri dulu ya. Iya deh, Pak Nenang, nyenengin Mbak Yuli dulu, biar Eke temenin Bu Iya, Eti, ya. Neng, bantuin gua angkat lemari. Abang masa mau disimpenan? Jangan keras-keras. Ntar malu denger kalau kita nyimpen duit di belakang lemari. Ayo Bang, ayo bisa. Tahan di situ. Masih ada, Neng. Masih naruh duit di situ sampai emak kagak tahu. Amplopnya ada, Neng. Duitnya nggak ada. Oh, Neng nggak make, Bang, sumpah. Lain kali kalau nyimpen duit jangan nyusahin orang tua. Cuman martabak doang, gue kiraan apaan. Ayo dimakan martabaknya, jangan diliatin aja. Enggak, gue nggak suka martabak. Lagian juga ntar nih sakit gigi gue jadi kumat. Udah, makan aja. Situ kan belum makan. Makan sih udah. Ngupi yang belum. Bilang aja minta dibikinin kopi. Sebentar ya, Eke bikinin. Pokoknya Bu Eti Spaghetti harus ngerasain kopi tubruk buatan Eke, ya. Kapur spaghetti. Assalamualaikum. Ram. Filmnya bagus ya, Mak? Ada Mbak Nurma Tralala. Bentar ya Mbak, aku lagi bikin kopi. Iya, Mbak. Bu, gulanya di mana? Aku udah cariin, nggak ada. Lagian nyimpen gula kayak nyimpen emas aja. Sebel. Susi, suspasi lu, cerewet amat sih. Gulanya di sana di dapur, lu cari sendiri. Segitu aja marah. Kan nggak cara makan ya. Siapa yang makan martabak? Tuh, buktinya tinggal sedikit. Mak kan baru datang, Mak. Iya, mana mungkin Mbak Nur. Lagian juga kok kelapanya ada di pipi. Mak. Emangnya lu nggak punya duit buat tembus bajai gue? Ih, si abang. Buat beli beras aja kagak ada, apalagi buat tembus bajai. Kian abang sih naruh duit sembarangan. Gue yang lu salahin. Malu tuh. Yang penciumannya tajam kalau sama duit. Udah nyium bau domba. Ngaco nih. Mana muat domba di bawah lemari. Serokon. Itu perumpamaan.
Kalau beneran juga mana ada sih herder pakai daster. Kalau gitu abang ngomong aja dia masih Ucup. Gue lagi serius, lebih bercanda. Ih, Ada sejarahnya. Si Ucup minjemin duit buat gue. Oneng serius bang. Maksudnya bukan minjem duit sama si Ucup. Abang minta kerjaan sama dia. Nggak salah lo. Udah edan kali lu ya. Abang, kata emak juga emang sekarang nih zamannya zaman edan. Si Ucup aja bisa jadi manajer GM. Tahu nggak artinya GM? Apa GM? Nggak tahu kan artinya? Ya tahu. Nggak tahu. Ngaku aja kalau nggak tahu. Penting. Bukan masalah penting. Oneng pengen tahu aja kejujuran abang. Nggak tahu kan GM? Ngaku nggak tahu kan GM kan? Nggak tahu kan GM? Bukannya nggak tahu, gue lupa. Apa nggak tahu? Nggak tahu. Bilang nggak tahu. Nggak tahu, lupa. Nggak Ayo. tahu. Apa? Iya, gue nggak tahu. Tuh kan? Emang artinya apaan? Artinya Oneng juga nggak tahu. Tapi kan Oneng jadi tahu kalau abang juga ternyata Oon. Abang Oon. Bang Oon. Ya ampun, Bang Oon. Bang Oon ampun. Bener kata Oneng. Lu sekarang udah jadi manajer GM. Iya bang, saya cuma dipercayain sama adiknya Aye selama dia lagi pergi umroh buat ngurus usahanya. Bang, ini tuh bukannya di warung oleh ini kantor. Kalau mau duduk di kursi. Hebat ya. Bang Juri, duduk yang bener. Ini bukan di bajai. Ini nggak boleh sih lo. Udah lupa lo ah. Satu hal lagi ya. Kalau di sini jangan sekali-sekali manggil saya Ucup, tapi Bapak Yusuf dan pakai GM. Oh. Baik, Bapak Yusuf GM. Wah. Belagu banget sih lo. Saya cuma menjalankan struktur perusahaan dan menjaga martabat saya di depan karyawan. Itu. Bagi karyawan itu nggak ada siapa-siapa. Bagian operasional kering, kemari. Iya, Bos. Lo kerja di sini. Iya bang, buat bayar kontrakan. Bang Juli ngapain di sini? Iya. Gue juga tungguin buat tembus bajai. Bajai gue masuk bengkel. Oke, saya rasa masa perkenalannya sudah cukup. Kalau nggak salah tadi Bapak Juri mau kerja di sini. Iya Cuk. Bapak Yusuf GM. GM-nya apaan sih? Gede maunya bang. Orang kalau kepalanya panjang emang begitu Fit. Mbak Retno. Bawa tehnya gue cuma satu. Teh buatannya mana? Ini teh buat Pak GM. Kalau Bang Said mau, pesan aja deh ke warung. Ini temenin Mbak Retno yang tadi sana ya. Said, ngapain kamu di sini? Kan tadi bos GM yang manggil. Itu tadi. Sekarang kamu balik isi air di tong. Gitu. Tunggu sebentar di sini ya. Iya, Pak. Bapak Juri bisa menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu yang mana? Ruangan cuma satu. Pojok dong, di pojok dong. Jeng Retno, saya dengar katanya lulusan SEMEA. Benar Pak GM. Kok mau sih jualan teh di warung?
rapot Retno nilainya pas-pasan, banyak merahnya Pak GM. Itu sih pasti karena gurunya sentimen sama Jeng Retno. Gimana kalau Jeng Retno kerja di sini bersama saya? Jok, kerjaan gua apaan? Kok dia duluan yang terima, kan gua yang datang duluan. Sekali lagi Bapak Yusuf GM. Susah banget dibilanginnya. Susah ya? Iya, Jok. Jeng Retno, gimana kalau saya tarik Jeng Retno kerja di sini sebagai sekretaris pribadi merangkap kepala bagian keuangan? Wah, ngetik aja saya belum bisa Pak GM. Nggak apa-apa, orang mesin tiknya aja belum ada kok. Kantor apa? Mesin tik aja kagak ada. Jok, lu mau kasih kerjaan gua nggak sih? Sabar tuh Pak. Abang mau nggak kerja sebagai kepala bagian basah? Ya mau, Jok. Dasar dokter. Katanya gue mau dijadiin kepala bagian operasional yang basah. Kalau jadi gini, abang. Jeng Retno, Iya Pak GM. catat semua omongan saya. Baik Pak GM. Jadi, sesuai dengan pengalaman dan masa kerja, setelah saya melihat dan menimbang, untuk meningkatkan kinerja dan mutu kerja daya manusia, serta Abang sering aja lu. maka telah diputuskan oleh pimpinan dan wakilnya. Wakilnya siapa, Cuk? Saya Bang, kan baru dilantik tadi. Iya Pak GM. Iya. Makanya kami telah memutuskan karyawan Said bin Yasir dengan nomor induk 001 dan karyawan Ahmad Bajuri dengan nomor induk 003. 002-nya siapa? Saya Bang. Mengingat pentingnya kita menghadapi di era globalisasi ini, maka saya meningkatkan ekspor real, kemudian efisiensi kerja dan Probabilitas Pak GM. Profitabilitas Pak GM. Yes, Said, diam kamu. Agar kita bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Maka dengan ini pimpinan memutuskan Said bin Yasir bertanggung jawab atas pencucian dan pengeringan segala macam jenis kendaraan roda 2 dengan daya gerak mesin. Apaan tuh, Cuk? Motor sama sepeda, tolol. Kalau benar Pak GM. Ya, Said juga. Kok semuanya diserahin ke aneh, Pak? Bang Juri ngapain? Truk dan kontainer. Assalamualaikum. Gimana, Neng? Poin dunia nggak ada, Mak. Gak mungkin. Gua kan lihat si Anto baru pulang narik. Pasti dia bawa duit. Mak, orang Oneng kesono rumahnya dikunci. Wah, kurang aja si Indun. Udah berani dia ya sama gue. Mak kok marah? Emang kenapa sih, Mak? Jelas gue marah dong. Caranya ini yang gue nggak suka. Masa lu mau minjem duit di kuncin pintu? Salah bukannya emak. Kenapa emak nyuruh Oneng minjem duit waktu Pak Indun ada di rumah? Lu pinjem aja Gi sama si Mina. Ih, Mak, orang Pomina juga katanya lagi cari pinjaman duit buat bayaran sekolah Sahili. Apa kita pinjem aja dulu ya? Kan kagak bilang dari tadi. Iya deh, ntar Oneng bilang sama Pomina
Kalau dia udah dapat pinjaman, kita pakai dulu gitu ya. Oh, pantes Bu Eti spaghetti dari tadi mukanya dilipet terus. Rupanya lagi gak punya duta ya? Kasihan deh Ece. Ya, ngomong sama Eke. Emangnya Mbak Susi punya duit apa? Ya enggak sih, tapi kan Eke punya cara yang jitu buat dapatin uang lebih cepet lagi. Udah cepetan ajakin sana. Aduh, udah lapar nih. Ya. Aduh. Mantap. Pesanan saya dibeliin kan? Ya pasti dibeliin Pak GM. Bagus. Waktunya makan siangan, Bos. Apa yang kalian kemarin? Ya mau makan. Karena makannya udah dibeliin. Ini Bang. Ini buat lo. Buka dulu ya. Sudah. Ya cuma namanya tahu doang sih. Pak Bajuli, kita perlu mengencangkan ikat pinggang supaya perut kita tidak buncit seperti Pak Bajuli. Itu buat siapa ya? Ini punya Pak GM, ini punya saya Bang. Kok ente pakai rendang sama ayam? Kita berdua kagak. Sesuai dengan perintah Pak GM. Kalau bos, kerjanya itu pakai ginian. Jadi perlu makan makanan yang bergizi. Kalau lu kan kerjanya cuma pakai tenaga doang, nggak pakai beginian. Pakai tahu doang udah cukup. Mau protes. Jalannya susah banget sih. Aduh, tuh kan. Jangan begini. Ini. Kerepak deh. Ya. Enggak ada orang capcus. Tambah gak dapet duit. Ayo, cepetan. Pelan-pelan dong jalannya. Iya. Aduh. Bang, sabunnya habis nih, Bang. Ya lu minta sana sama bos. Bos Yusuf GM. Gile maunya. Bang aja, ada sekian, Bang. Sejak jadi bos di sini si Ucup, laganya selanyit. Bilang itu anak. Laganya kayak orang terkaya di dunia. Kayak Onassis. Kalau gitu, Bang, kita panggil dia Yusuf bin Onassis, Bang. Jangan bin Onassis. Bin Sosis. Isi. Baru Ucup mana? Abang mau ngapain? Saya ada perlu. Udah bikin janji belum Bang? Janji apaan? Ya janji ketemu Pak GM. Kata Pak GM kalau mau ketemu Pak GM harus bikin janji dulu. Ntar Bang udah ambil jadwal Pak GM. Oh ya Bang, keperluannya penting nggak? Iya penting, Mbak. Sesuai dengan jadwal yang ada, Pak GM tidak bisa diganggu sampai minggu depan Bang. Minggu depan. Minggu depan, jam. Gimana sih, Mbak? Saya cuma perlu sabun buat nyuci. Masa mesti menunggu sampai minggu depan? Oh, kalau begitu, apa Bapak bisa kembali lagi besok pagi? Coba saya lihat. Masya Allah. Ya! Ini jam istirahatnya Pak GM. Pak GM perlu dipijit, Bang. Mijit? Cuk, gue sama si Said lagi capek-capean. Lu enak-enakan mijit. Iya Bang,
semenjak jadi eksekutif muda, saya stres banget, Bang. Mbak Susi, tungguin apa? Cepetan dong. Iya, orang sakit. Gimana sih, lama banget. Aku tak mau. Mau. Aku tak mau. 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 Aku tak mau. Jangan. 1000. Mau? Makasih ya Bu ya. Iya. Pasti, Bu. Iya. Emang dasar, bocah beranak bangga besar. Di kantornya sendiri dimijit. Wah, jangan bercanda Bang Juri ya. Bener ya? Yang gigit siapa, Bang? Ya sekretarisnya, Retno. Dasar panjol. Pegangin, Bang. Jangan, lu juga. Pegangin, Bang. Lu jangan emosi. Siapa yang memukul? Nggak mau dipijit juga kok, Bang. Dasar anak mangga besar lu. Emang udah bertingkah tuh anak. Bang, kalau emang dasarnya udah susah, baru enakan dikit aja udah jadi sombong. Nih, sekali lagi dia bertingkah laku aneh, gue sesepin. Anak-anak juga udah gatel mau hasil pacaran, Bang. Aduh. Enak ya, enak. Terus, nih mobil nggak bakalan bersih kalau cuma dipelototin doang. Ini lagi yang buncit, ngejedok aja. Tuh perlu tambah gede ntar. Cuci. Yo, lu kemarin habis ngangkat golok nih. Mbak Susi, Neng nggak nyangka kalau kerja kayak Mbak Susi begini berat juga ya. Ya, emang begini deh Pok Neng Nong ngasih Eke. Makanya Eke belajar salah sama Pok Neng Nong. Biar ngasih Eke benar begini terus. Poni, ngapain Poni pakai baju kayak gini? Cili, Neng jadi malu. Ya gimana nih, namanya juga mau nyari duit. Habisnya bajai Bang Juri kan rusak, terus salon Poni lagi sepi. Ya kepaksa deh nyari duitnya begini. Katanya lo harus ngomong sama bapak lagi. Buat perbuatan lo, bajunya Bang Juri rusak. Kasian kan? Ini juga Kiki mau ngomong sama bapak Kiki. Bang Juri, tapi sebelumnya Kiki ada pokoknya. Kan, lo tau gak cewek-cewek aku suka kalau ada jalan? Tahu gak kan? Tahu, cewek gila lu. Sudah sana, banyak lu. Kurang ajar. Oke, sahabat apa? Ya, emang begini Pok, di depan Eke penuh dengan hinaan dengan orang lain. Mbak Susi senang-senang aja kelihatannya. Jadi mau gimana lagi Pok Neng Nong? Kalau Eke bawa sedih, ya tidak bunuh diri Pok Neng Nong. Ente kerja di sini sih. Iya, Wan. Ngapain lu kemarin? Ini anak bikin ngecek ancol. Nah. Kalau Iya, tapi lu ngapain kemarin? ya mau ngasih ini, Buat apa nih? saya kan malu ke ancol dipakai bajai kotor. Makanya di sini. Ya udah ntar sama si Said. Jangan, situ aja. Sekali-sekali kenapa sih isi bajai saya? Gue jotos lo.
Marah-marah. Ntar kalau darah tingginya naik, cepet stroke gimana? Ya udah nih urusannya si Said. Bang, ada bencong bang. Bencong. Bencong yang belakang cakep tuh bang. Bencong cakep. Bencong cakep. Bener kita dong. Abang, Aneng. Bang Juri. Ya, awas bang. Ya, bang. Ayo berangkat. Bu, nggak jadi pergi deh. Kenapa? Katanya mau lihat singa laut. Nggak jadi pergi pak. Soalnya udah lihat singa laut. Tuh singa lautnya. Lu udah denger kan ceritanya bini gue? Sekarang gue minta duit harian gue. Sekalian aneh juga bang, duit harian aneh. Biar empok nggak ngamen lagi. Jangan Retno, uang kas kita hari ini ada berapa ya? Sebentar Pak GM. Kasih ya. Kosong Pak GM. Gimana bisa kosong sih? Kan tadi yang datang pelanggan banyak. Itu cuma makan tahu doang seharian. Ente jangan belaga gila deh Cut. Gimana sih? Masa bos GM kagak punya duit? Maaf Bapak, cash flow kita lagi sulit. Bapak Yusuf, bukan cuma cash flow aja yang sulit. Kalau lu gak kasih duit harian gue, napas lu juga bakal sulit. Emang gimana sih laporannya? Ya, pemasukan 100.000, pengeluaran 100.000. Bang, jadi nggak ada sisanya. Bagus tuh kalau begitu. Itu namanya impas. Gimana sih lo? Di situ ada duit gue juga. Bukan semuanya haknya si Ucup. Berarti kita rugi. Iya. Mami, di bagian Pak Juri Mami. Nggak ada kok. Memang ini belanja apaan aja sih Cup? Sabun cuci 10.000, makan 50.000, balsem 10.000. Nah, mana sisanya 30.000? Ya, sesuai dengan perintah Pak GM, uang 30.000 itu buat saya, Bang. Ya. Kok buat situ? Iya, kalau bukan buat saya yang mau bayar pijitan saya, siapa? Ntar aja deh bang, mau ditanggung nih, enak. Kayaknya udah cukup, It. Gak bisa lamaan dikit bang. Ngaco lo. Ayo, Bang. Ayo deh.